Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan ya. Selamat datang kembali di semester 2 ini. Nah, pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas soal fisika, yaitu topiknya adalah tentang torque atau yang disebut tentang dengan moment of force. Ya, seperti biasa kalian boleh download soal worksheet kali ini di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini ya guys ya. Jadi ini soalnya ada beberapa pilihan ganda dan ada esainya juga. Nah, kita akan lihat ya guys ya. Sebelum masuk ke dalam contoh soal, kita akan melihat penjelasannya terlebih dahulu. Apa itu torque atau yang disebut moment of force? By definition, torque is a twisting force that tends to cause a rotation. Ya, it is the measure of how much a force acting on an object causes that the object to rotate about an axis or pivot seperti itu. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Kamu bayangin ya, ini saya gambarin tapak mukanya. Ini semoga kamu cukup jelas ini apa yang saya gambar ya. Oke, ini adalah sebuah handle gagang pintu, ya. Ini ada lubang kuncinya, yaitu nggak penting. Nah, tapi kalau kamu mau buka pintu, ya, kamu tentunya membukanya gimana? Kamu akan memberikan sebuah gaya, force. Kamu akan kasih force, arahnya, ya, pada umumnya ini kalau gagang pintunya kayak gini, arahnya tuh ke bawah, ya. Kamu kasih gaya ke bawah seperti ini. And then, what happen? Ketika kamu kasih gaya ke bawah, ya, ini ternyata handle-nya itu akan berubah posisinya. Handle-nya itu akan berputar seperti ini, dia turun ya. Nanti dia pintunya akan kebuka seperti dengan sistem yang ada di dalamnya, sistem kunci di sini yang ada di dalamnya ya, sehingga membuat pintunya bisa kebuka dan kamu bisa lewat dari pintunya. Seperti itu guys ya. Jadi ini ada force yang kamu kasih. Nah, force yang kamu kasih yang warna itu ternyata terhadap titik pivot yang warna biru ini ya, ini titik rotasinya, titik pivot namanya. Kita sebut ini namanya aksis atau yang disebut pivotnya. Ya, itu terjadi yang namanya rotasi, rotasi seperti ini. Ya, rotasinya ini arahnya adalah clockwise. Ya, nah inilah yang disebut yang warna biru inilah yang disebut namanya torque seperti itu atau yang namanya moment of force. Ya, ada beberapa textbook menggunakan istilah torque, ada beberapa author atau pengarang yang menggunakan istilah moment of force tapi intinya sama seperti itu ya. Dan saya dalam konten kali ini ya saya langsung aja sebut torque aja ya biar lebih singkat seperti itu. Nah, jadi yang biru ini torque. Nah, jadi rumusnya itu apa? Bagaimana cara menghitung besar torque-nya? Rumus untuk torque itu sendiri adalah, jadi rumusnya torque, ini saya tulis ya, ini simbol untuk torque, rumusnya adalah force kalikan dengan distance. Ini distance-nya harus yang perpendicular ya, guys ya. Jadi ini adalah yang disebut perpendicular distance-nya, seperti itu, guys ya. Jadi rumus untuk torque itu sederhana sekali ya, force kali the perpendicular distance to the axis atau pivotnya seperti itu ya. Jadi satuannya, for example, ini force-nya contoh ya 10 Newton. Yang ininya misalkan 10 cm gitu ya. Nah, kamu jadiin meter ya, ini jelas kamu jadiin meter ini 0,1 meter. Nah, jadi nanti torque-nya yang dihasilkan oleh kamu, tangan kamu ya tinggal 10 kamu kalikan 0,1. Ini berarti 1 Newton meter, kamu boleh tulis ini pakai keterangan clockwise. Nah, some textbook ada yang pakai arah. Jadi kalau clockwise dia kasih arah plus atau min. Nah, ini tergantung ya. Tergantung ikutin aja guru kamu di sekolah. Kalau guru kamu di sekolah minta clockwise-nya itu negatif, ya udah berarti ini maksudnya min 1 Newton meter kayak gitu ya. Ini tergantung perjanjian ya. Ini ibarat kalau kamu ke kanan, arah ke kanan tuh dianggap positif, arah ke kiri dianggap negatif. Ini cuma perjanjian tanda. Clockwise itu mau plus atau mau minus gitu. Nah, ini tergantung perjanjian tanda ya. Eh, ada beberapa guru yang clockwise itu negatif, ada beberapa guru yang clockwise itu positif gitu. Ya, saya personally sukanya clockwise positif karena kan kita ngelihatnya biasa jam kan clockwise positif. Tapi saya menduga guru kamu di sekolah clockwise itu negatif. Jadi kamu saya dalam konten ini saya tulis clockwise itu negatif ya. Ya, saya ulangi ya, clockwise negatif tapi nggak kamu boleh pakai perjanjian terserah kamu ya. Itu cuma tanda aja kayak gitu. Oke, ini adalah cara menghitung moment of force. Bagaimana kalau misalkan kamu ngebuka pintunya tuh, kamu ngebuka pintunya seperti ini, guys.
Nah, ini kan pivot atau aksisnya begini. Kamu tadi ya taruh force-nya 10 Newton di sini. Satu lagi, kamu taruh ada gaya di bawah. Ya, arahnya ke atas gitu ya. 10 Newton ya. Ini seperti ini. Ini misalkan ya, misalkan seperti itu. Ya, apa yang terjadi? Ya, akibat gaya yang di atas menghasilkan torsi seperti ini, tapi akibat gaya yang di bawah, dia akan berputar ke arah sini, seperti itu. Ya, jadi total moment of force terhadap aksisnya itu nanti kamu hitung ya. Jadi sigma torsinya adalah berarti yang nanti F1 kalikan dengan D, ini misalkan D-nya sama tadi ya. Nanti kita kurangi ya, sorry ini berarti saya kebalik ya. F1-nya ini F2-nya ya. Ini F2 kamu kalikan dengan D ya. Jadi min misalkan ini 10, ini tadi D-nya 0,1 misalkan. Tambah ini 10 kalikan 0,1. Kenapa ditambah? Karena yang ini minus nih karena dia tadi clockwise ya. Kalau yang ini karena plus karena dia counterclockwise atau anti clockwise seperti itu. Ya, hasilnya ternyata yang ini min 1 plus 1 0 ternyata. Artinya apa guys kalau 0? Kalau ini hasilnya 0, itu berarti bendanya tidak berputar, tidak berotasi. Ini artinya benda atau dalam hal ini gagang handle pintunya itu tidak berputar. Berarti kebuka nggak pintunya? Jelas nggak kebuka gitu. Ini cara yang bodoh untuk membuka sebuah pintu. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Ya, banyak sekali aplikasi moment of force atau torque. For example, tentu kalau kalian di SD mungkin atau kalian lihat di kindergarten punya mainan seperti ini ya, sisau. Nah, jungkat-jungkit. Misalkan kamu punya berat nih. Nah, pivotnya kan jelas di tengah. Berat kamu misalkan di sebelah kanan, ya anggap 100 Newton, jaraknya ini 1 meter. Ternyata kalau yang ini 1 meter, tapi dia duduknya tuh nggak di tengah, nggak di ujung, misalkan dia di sini. Nah, berapa gaya untuk membuat dia jadi seimbang? Nah, ini kamu hitung, misalkan ini 0,5 meter gitu ya. Nah, disinilah guna untuk menghitung, guna kamu mempelajari moment of force. Nah, ini kamu harus hitung ya, jadi intinya agar dia seimbang berarti ininya harus 0. Berarti yang clockwise harus sama dengan yang anti clockwise torsinya. Ya, kamu perhatikan yang ini kan dia akibat gaya 100 dia membuat si papannya berputar seperti ini. Ya, ini kan torsi yang warna biru ini kan 100 kalikan 1 harusnya ada minnya ya karena dia clockwise min 100. Sedangkan akibat gaya yang merah dia akan berputar kayak gini torsinya karena di anti clockwise saya anggap positif ya. Jadi ini F kalikan 0,5. Jadi torsinya adalah 0,5 F. Ini harus sama, harus balance. Nah, kayak kurang lebih begini. Jadi F-nya itu ntar ya min 100 bagi 0,5 ya. Ini F-nya sebenarnya minnya nggak usah dimasukin, itu cuma arahnya doang gitu ya. Nggak usah terlalu dimasukin. Ya, ini berarti 100 dibagi 0,5. Hasilnya adalah berapa tuh guys? 100 bagi 0,5, 200 ya. Seperti itu. Jadi 200 Newton. Seperti itu. Ya, ini contoh aplikasi ya, sederhana ya. Jadi mudah-mudahan introduction ini cukup membantu kamu untuk memahami lebih detail tentang rumus moment of force, torque, dan cara aplikasinya. Yuk, kita akan langsung lihat pembahasan dari soal yang pertama. Ya, nomor 1. What's the torque of the coupled shunt? Coupled shunt maksudnya ada dua gaya. Cuma ini sorry, saya bingung di mana pivot yang dimaksud. Apakah ini gagang pintu juga? Ya, karena kalau kamu perhatikan, ini nggak ada titiknya nih. Ini nggak ada titiknya sama sekali. Tapi ada jaraknya nih. Jarak ini ke sini dan sini. Ini saya agak ragu menjawabnya, tapi saya asumsi aja dalam konten kali ini, saya anggap ini pivotnya di sini ya. Jadi kita hitung ya, ini gaya yang pertama, yang ini gaya yang kedua guys ya. Jadi kita hitung aja. Jadi kita hitung. Oke, torque yang pertama berarti F kali D. Ya, jelas. Torque yang pertama F1 15 kali distance-nya ini jadi meter 0,15. Lihat, akibat gaya ini yang 15 ini yang ke atas dia berputar terhadap pivotnya arahnya kan begini. Ini adalah anti-clockwise positif ya. Jadi saya nggak tulis apa-apa. Jadi 15 kali 0,15 hasilnya adalah 2,25 Newton meter. Nah, akibat gaya yang F2 yang ini, kita tulis ya, rumusnya sama,
F2-nya 15. Distance-nya, nah sekarang distance-nya ini berarti 20. Kamu jadiin meter. Nah, ini guys, kamu perhatikan. Ini harus kasih minus karena dia membuat baloknya itu seperti ini. Terhadap pivot ya. Always terhadap pivot. Asumsinya pivotnya di ujung sebelah kiri. Jadi 15 kali 0,2 hasilnya adalah 3 Newton meter. Nah, berarti total atau resultant dari si torque-nya itu sendiri, jadi artinya sorry ini ada minus 3 ya. Jadi 2,25 kurangi 3. 2,25 kurangi 3. Ini saya dapetin min 0,75. Nah, apa artinya minus? Itu minus berarti arahnya yang betul dia em, kalau benar pivotnya di sini, maksudnya artinya kalau balok ini dipaku di sini nih, dipaku di sini dengan ada gaya kedua kondisinya seperti ini, dia akan berputar berotasinya itu arahnya tuh em, counter apa? Sorry, minus itu berarti dia clockwise ya. Clockwise seperti itu. Nah, ini berarti jawabannya saya ambil asumsi yang ini aja, yang A yang betul ya guys ya. Clockwise ya guys. Ini jawaban untuk yang pertama guys ya. Jika kalian punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang kedua. Nah, soal kedua ini udah mulai bervariasi, kita baca terlebih dahulu soalnya. A uniform beam of mass 1.4 kg is pivoted at P ya. The beam has a length, kalian bisa baca sendiri, kondisinya seperti ini semuanya ya. Nah, inilah gunanya sebelum belajar ini, kamu kemarin sebelum liburan sempat belajar yang namanya center of mass. Center of mass itu ada di tengah-tengah. Nah, dia bilang 1,4. Ini saya asumsi berarti G-nya berapa nih? Anggap ini yang gampang G-nya 10 aja ya. Saya asumsi ini G-nya 10 biar hitungnya tidak repot. Ya, berarti ini ada sebuah gaya berat yang nilainya 14 Newton. Arahnya ke bawah. Kita lihat. Ini saya asumsi ini berarti gayanya ini adalah 60 Newton. Kalau yang ini 30 Newton. Karena G-nya semua 10. Ini saya asumsi ya. Gitu. Mau pakai 9,8 ya kalian coba hitung sendiri. Nah, what is the torque that must be applied to the beam in order to maintain in its equilibrium? Nah, kamu perhatikan. Berarti ini artinya nih, ini nggak balance. Secara, oke. Gimana kita tahu balance atau enggak ya? Berarti kita hitung. Kamu bisa lihat, di sebelah kanan cuma ada satu gaya, yaitu gaya akibat yang ini. Membuat balok ini terhadap pivot di P, berputarnya gimana? Berputarnya kan kayak begini. Kita coba hitung. Anggap yang ini torsi 1 ya. Berarti force kali distance-nya. Force-nya berapa itu? Force-nya itu adalah 60. Distance-nya, nah ini distance-nya itu hanya yang ini, 0,15. Itu dia berapa? Ini puternya apa nih? Ini puternya clockwise, jadi kasih negatif ya. Jadi 60 kali 0,15 kasih negatif. Ini saya dapetin min 9. Ya, seperti itu guys ya, min 9 Newton meter. Nah sekarang kita coba hitung akibat yang gaya yang merah. Gaya merah dulunya di sebelah kiri. Jelas arahnya karena ke bawah membuat seperti ini. Ya, ini ada torsi 2, torsi 3. Nah, kita bisa langsung tambahin karena sama arahnya gitu ya. Ya rumusnya sama, berarti ini force 2 kali distance 2 tambah force 3 kali distance 3 terhadap pivot kayak gitu. Ya. Saya ini saya tulis di kanan aja ya. Jadi force-nya berapa? Yang 2 itu 30 Newton. Kamu kalikan dengan distance. Nah, distance-nya itu dari sini 0,35 ya terhadap ke pivotnya. Terus apa lagi nih? Ditambah F3-nya itu berarti 14 ya. Nah, berapa pertanyaannya? Distance-nya itu yang ini nih guys. Ini yang ini. Ini yang saya kasih question mark. Itu distance-nya. Ini distance-nya nih. Nah, berapa? Nah, kamu harus tahu distance itu karena di center of mass dia berada di namanya di tengah-tengah kan. Panjangnya berapa sih nih? Panjang keseluruhan si the length of beam is 0,6. 0,6 berarti logikanya kalau dia ada di tengah-tengah ini ke sini 0,3 ini ke sini jelas 0,3. Berarti dari sini ke sini itu hanya 0,1. Kenapa? 0,3 dikurangi 0,2 nih tuh. Lihat keterangannya. Jadi kamu tulis di sini 0,1.
Perhatiin ya guys ya. Jadi kamu harus bisa, you have to be able nentuin posisi center of mass of the beam dan dihitung jaraknya ke pivot kayak gitu ya. Makanya skill center of mass diajarin terlebih dahulu kemarin. Ya, moga-moga kamu bisa review ya center of mass ya. Oke, ini semuanya plus karena dia counterclockwise atau anti-clockwise. Kamu tinggal hitung, itu jawabannya di sini 30 kali 0,35, berapa nih? Di sini 10,5. Bantu hitung, kalau misalkan saya ada salah hitung, bisa diralat langsung ya guys ya. Ini adalah 11,9. Lah, kamu bisa perhatikan. Kamu bisa perhatikan. Jadi, nggak balance. Kenapa nggak balance? Karena yang mana yang lebih menang? Jelas yang merah menang. Merah angkanya itu 11,9. Sedangkan yang biru hanya 9. Ya, minus nggak usah terlalu diperhatiin, itu cuma arahnya. Arahnya aja yang beda. Jadi, kondisinya, kalau ini dibiarin, beam atau baloknya ini akan jatuhnya seperti ini, guys. Ya, kalau ini pivotnya, dia akan jatuhnya miringnya kayak gini. Karena yang ini lebih besar. Ini tuh ada 11,9, sedangkan yang ini cuma 9. Berarti, untuk membuat dia maintain equilibrium, tidak berotasi, berarti perlu dikasih torsi. Di mana? Ya, butuhnya berapa ya? Kamu cari aja berarti selisihnya. 11,9 potong 9. Hasilnya adalah 2,9. Oh, tapi saya nggak ketemu ya. Oh, oke. Butuhnya 2,9 Newton meter, selisihnya kamu boleh ambil pilih jawaban yang ini ya. Kenapa yang ini? Karena mungkin tadi saya pembulatan pakai gravitinya 10. Mungkin dalam soal ini harusnya gravitinya 9,8 ya. Ini pendekatan dikit-dikit ya. Seperti itu ya. Kamu cari selisihnya 2,9. Kalau ditanya harus ditambahin arahnya yang mana yang harus ditambahin? Ya jelas tambahin yang warna biru dong. Yang ini yang clockwise ya. Seperti itu guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2 guys ya. Bagaimana guys? Semoga cukup paham ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Oke, kita save terlebih dahulu. Waduh. Oke, kita lanjutkan ya. Kita save terlebih dahulu sebelum terjadi error-error. Lanjut guys, kita akan ngebahas soal berikutnya, yaitu di soal nomor 3. A man holds, and ini ada ini gambar structure anatomy ya, biceps ya. Jadi kamu bisa perhatikan di tangan ini ada sebuah benda beratnya adalah 100 Newton. Terus dia bilang the combined weight of forearm and hands is 20. Ya, di sini ya dia udah kasih center of mass-nya ada 20 Newton, 100. Nah, the forearm, oke. What is the vertical force needed in the bicep? Jadi ada otot biceps ini yang harus menarik ke atas. Nah, berarti pivotnya itu ada di mana? Kebetulan di sini dia udah kasih nih jaraknya ke ujung sini. Berarti pivotnya itu di ujung tulang sini nih. Ini di sinilah pivotnya atau aksisnya, ya. Nah, berarti gaya-gaya yang warna biru ini nih itu menyebabkan tangan cenderung berputarnya seperti ini, ya. Kalau dibiarin pasti jatuh, ya. Ini anggap ini torsi 1, ini torsi 2. Sedangkan, makanya kalau latihan beban tuh, ini kan narik ke atas. Nah, inilah yang berusaha untuk menahan. Kalau kamu berusaha ini, kamu bisa pegang, ini akan keras sekali. Nah, ini menarik ke atas. Hanya gaya bicep inilah yang berusaha melawan arahnya. Berarti ini torsi 3, seperti itu. Nah, kalau mau balance, dia harus sama totalnya. Ya udah, kita hitung dulu yang warna biru. Jadi intinya yang torsi 1 tambah torsi 2, itu harus balance ya. Kita hitung ya, F1 kali D1, tambahin F2 kali mengkalikan dengan D2. Force 1, 20. Jaraknya, jaraknya 10 cm ya. 10 cm itu berarti, ini sebenarnya jaraknya harus meter, tapi kalau karena semua senti ya nggak apa-apa. Boleh ya, kita buktiin ya. Ini kalau ini 100, ini 32 ya. Saya malas pakai desimal sih sebenarnya. Jadi ini 232,00 Newton, tapi ini saya tulis satuannya Newton centimeter. Itu boleh. Ini, sorry, ini juga harusnya kasih tanda negatif ya. Karena tadi negatif itu artinya dia counterclockwise atau anti-clockwise seperti itu. Nah, hanya torsi 3 lah yang membuat dia seimbang. Jadi ini force kamu kalikan dengan distance. Torsi 3-nya itu harus sama dengan nilainya 3.400 ya. Jadi force-nya itu yang ditanya, nah distance-nya itu hanya 4 ya. Jadi force-nya itu 3.400 kamu bagi dengan 4. Jawabannya 850 Newton guys ya. Oke.
Ini jawabannya guys ya. Semoga cukup paham ya penjelasannya untuk yang nomor 3 ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang keempat. Nah, soal nomor keempat ini mulai sedikit ada variasi karena gayanya itu tidak tegak lurus dengan pivot. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat, a horizontal metal bar PQ of length 50 cm is ini maksudnya dipaku atau digantung dengan poros P. Nah, diagramnya kamu bisa lihat seperti ini, ada gaya dua buah seperti ini dan seperti ini. Yang ditanya, what is the total moment about P? Nah, dia ini putarnya tuh ke arah mana dan besarnya berapa? Itu pertanyaannya. Nah, jadi caranya kita harus bisa menguraikan. Ini berarti harus pakai skill factor. Kamu harus bisa, ya. Karena apa? 16 Newton ini miring. Kamu harus ubah dia satu begini, ya. Semoga masih ingat ya. Ini anggap aja ini kayak Fy, yang satu lagi dia begini. Anggap aja ini Fx ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi nanti hitung Fy-nya gimana? Masih ingat ya? Ini F sin 30. Kalau yang Fx ini nanti hasilnya adalah F cos 30. Seperti itu, guys. Nah, kita lihat. Jadi ada 3 buah gaya. Gaya 5 membuat batang atau metal bar ini berputarnya gimana? Kalau kamu lihat di arahnya ke bawah sini, jelas dia membuat putarannya seperti ini. Versi satunya ya, kita hitung. Jadi 5, kamu kalikan dengan, ini ya 0,5 ya, jadi meter aja. Jadi hasilnya adalah 2,5 Newton meter. Arahnya dia anti-clockwise negatif. Kayak gitu. Sekarang kita lihat yang ini, Fy. Fy, kalau karena arahnya ke atas begini, dia membuat batang ini dia seperti ini. Ya, dikebalikan dengan torsi yang pertama. Jadi torsi keduanya itu F2 kali D2. F2-nya ini berarti F sin 30 kalikan dengan D2. F-nya itu 16, sin 30 setengah, D2-nya 0,5. Hasilnya di sini adalah 4 Newton meter. Seperti itu, guys. Nah, bagaimana dengan yang Fx? Coba kamu perhatikan. Kalau kita buat seperti ini, sekarang berapa distance-nya kalau saya tanya? Ini kalau diterusin, dia kan ngelewatin pivot. Berarti distance-nya berapa? Distance-nya itu 0. Berarti tidak ada. Ini tidak ada. Artinya apa? Kalau sebuah gaya, if a force passes through a pivot, dia nggak membuat rotasi seperti itu. Ya, saya ulangin. Kalau sebuah gaya melewati sebuah pivot atau aksis, dia itu nggak ada efek apa-apa ke torsinya. Contoh di pintu handle di introduction pertama tadi nih. Imagine kamu kan tadi kasih gaya di sini. Kamu imagine buka pintu, kamu kasih gaya di sini. Sebesar-besarnya kekuatan kamu kasih gaya di atas sini, di pivotnya, apakah akan berputar handle-nya? Tentu tidak. Cara yang bodoh kedua untuk membuka sebuah pintu, ya. Jadi nggak bisa berputar karena kamu kasih gaya ngelewatin pivot, harus dikasih jarak, makanya dia bisa berputar. Jadi efek ini dalam kasus nomor 4 tidak ada torsinya. Jadi hanya yang warna biru dan warna merah itu kamu tinggal karena dia satu clockwise satu anti clockwise ya kamu tinggal kurangin. Yang menang ternyata yang warna biru. Berarti yang menang itu ya 1,5 ya. Jadi jawaban yang ini guys. 1,5 ini kalau mau lebih lengkap kamu sebutin arahnya. Arahnya itu berarti plus, berarti dia counter clockwise seperti itu ya. Ini sorry versi pakai warna biru ya, biru yang menang. Oke guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini sudah esai guys ya. Kita baca terlebih dahulu untuk yang nomor 1. A man uses a uniform plank to lift. Plank itu maksudnya metal bar gitulah ya. Atau balok ya. Seperti ini ya. Nah, planknya itu punya weight 200 Newton. Panjangnya 3 meter. Kamu bisa baca atau lihat di diagramnya. Ada baloknya itu 1.200 Newton ya. Ini kayak semacam simple machine. Kamu belajar di SMP ya. Nah, the area of the diagram represents three forces. Oke. Complete the table. Nah, F
Apa nih? Force of man pushing down. Yang ini nih F-nya. Seperti itu. Nah, terus 1.200 jelas weight of block. 200 Newton ini adalah jelas weight of plank-nya. Ya, karena dia ada nih di tengah-tengah. Ya, itu kamu harus tahu. You have to be able to identify itu gaya apa yang ada di tengah-tengah itu. Nah, B, yang pertama, state the equation linking moment. Nah, ini rumus yang tadi ya. Jadi, torsi atau moment of force, force kali perpendicular distance. Ini rumusnya. Calculate, nah yang B yang kedua ini calculate the clockwise moment. Clockwise moment of the block, berarti hanya yang bloknya aja. Jadi untuk yang B kedua, jadi anggap aja ya, ini force kali, force itu 1.200 kali 0,75. Ini saya dapetin hasilnya itu sekitar 900 Newton meter. Kalau kamu mau kasih tanda negatif boleh ya, kamu kalau tambahin keterangan ini adalah clockwise ya. Itu B yang kedua udah. Calculate the force of the man pushing down on the plank. Ah ya, ini berarti dia 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 kan mau ngangkat, ini harus balance. Berarti berapa force yang harus dikasih. Jadi kita kasih warna biru aja di sini ya guys. Ini warna biru, ini juga warna biru. Nah, ini anggap aja ini torsi 2, yang ini anggap torsi 3. Jadi torsi 2 dan torsi 3 itu nanti totalnya should be equals to 900 ya, harus sama balance-nya. Nah, torsi 2 itu ya jelas F2 kali D2, tambahin force 3 kalikan D3, should be 900. Force 2 tadi si berat planknya 200. Force 3 yang itu F yang ditanya. Tinggal cari jaraknya. Nah, yang dimaksud dengan D2 itu yang ini guys, ini D2. Ya, ini D2, yang D3 itu dari sini sampai ke pivotnya. Untuk D3 gampang, hanya 3 meter kurang 0,75. Hasilnya itu 2,25 untuk D3. Jadi saya masukin D3-nya dulu 2,25. Nah, untuk ngitung D2-nya gimana guys? D2-nya itu kamu harus ingat center of mass dia ini ada di tengah-tengah. Berarti ini tuh berapa nih? Ini 1,5 meter, ini 1,5. Berarti karena ke kanan itu 1,5, ini berarti di tengah-tengah ini 0,75. Ya. Jadi D2-nya ini adalah kalikan 0,75. Hitung-hitung-hitung, 150. Ini F kalikan 2,25, 900. Saya nanti dapatkan F-nya nilainya adalah sini, wow. Oke. Ini 0,33 Newton guys ya. Boleh dibantu cross check ya guys ya. Apakah ini sudah betul? Kalikan 2,25. Oke, harusnya sih sudah benar ya. Semoga tidak ada yang salah ya. Jadi ini adalah besar force yang harus dikeluarkan si orang itu ke arah bawah. Jika ya ini untuk mengimbangkan ya. Kalau lebih dari ini dia akan jatuhnya ke arah dia gitu ya. Kalau lebih kurang dia pasti keangkat. Seperti ini biar balance ya. Ini batas biar balance. Ini jawaban untuk esai yang nomor pertama guys ya. Oke. Silakan ya guys kalau kamu punya pertanyaan tentang moment of force boleh ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita masih ada beberapa nomor lagi guys ya. Tetap semangat. Jadi kita lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita lihat calculate the torque about point O. Jadi ini kamu cuma diminta menghitung torque dari semua posisi ini, ya. Terhadap pivotnya O, ini panjangnya itu 4 dan force-nya itu 10 Newton. Ini nggak terlalu susah ya, kita agak cepat aja. Jadi untuk yang nomor A ya. Nomor A, saya tulis sebelah sini aja ya. Oke. Nomor A jelas force kali distance. Ini jelas banget, force-nya tadi 10 ya. 10 kan ya? Ya. Karena ini sudah perpendicular semuanya, ini udah jelas. Jadi 40 Newton meter, tinggal kamu tentuin, you have to be able tentuin ini arahnya clockwise anti clockwise. Ini ada kalau force ke atas dia membuat baloknya berputar kayak gini ya. Ini kan anti clockwise ya, positif berarti ya. Atau kamu mau sebutin ini counter clockwise ya, tulis aja keterangannya ya. Lalu lanjut bagian yang mana nih? Yang gampang dulu ya guys ya, yang F dulu nih guys. Sebenarnya F ini gampang banget. Kenapa? F ini torsinya, ingat yang tadi saya cerita, kalau dia diterusin ngelewatin pivot, hasilnya adalah 0. Karena distance-nya 0. E juga sama.
E juga sama, distance-nya 0. Tuh ngelewatin pivot semuanya. Nah, yang udah agak miring-miring ini ya harus pakai vektor sih. Ya kita coba pelan-pelan ya guys ya. Kita coba pelan-pelan dari yang bagian B terlebih dahulu. Nah, kita ubah gambarnya itu, berarti gambar gayanya itu, ini saya patokannya yang sudut yang ini ya, ini 60 derajat ya, kalau saya tarik garis begini. Itu berarti ada yang seperti ini, F cos 60, yang ke sini, berarti F, ini adalah sin 60. Nah, berarti torsinya itu adalah nanti F sin 60, kita kalikan dengan distance-nya. F 10 ya, berarti ini 10, sin 60 itu adalah setengah akar 3, D-nya itu adalah 4. Jadi di sini kita bisa dapetin hasilnya adalah 20 akar 3 Newton meter, arahnya ke atas atau counterclockwise, seperti itu. Untuk yang F cos 60 nggak ada karena dia melewati pivotnya. Jadi yang ini tidak ada ya guys, ini tidak ada pengaruh. Seperti itu guys ya. Itu untuk bagian yang B. Ya, kita udah dijawab A, kita udah jawab B, E, dan F. Lanjut ke bagian mana nih? Bagian C dahulu ya. C-nya saya buat di sini aja ya. Kita buat gambar lah. Nah, F-nya itu kan dia miring nih. F-nya itu miringnya kayak begini. Kita coba urai ya. Ini berarti dia arahnya keluar. Yang ini F cos 30. Yang ke sini adalah F sin 30. Berarti untuk torsinya itu adalah berarti F hanya F sin 30. Kemudian kalikan dengan D. Nah, itu berarti F-nya 10 sin 30. D-nya itu adalah 4. Jadi nanti resultnya sin 30 kan setengah. Jadi 20 Newton meter. Kayak gitu. Ini juga arahnya adalah counter clockwise. CCW. Dan terakhir di sini untuk yang bagian delta. Bagian delta ini dia gayanya itu ada di tengah, tapi dia agak miring ya. Ini berarti ke sini sama ke sini. Ya, yang ini F sin 60. Ini kalian harus lancar sekali vektornya ini. Sin cos. Kalau nggak lancar harus review lagi ya guys ya. Berbahaya. Kamu harus bisa lancar untuk topik kali ini. Jadi ini F, ini sin 60. Kenapa saya nggak tulis? Karena yang ini melewati pivot ya. Jadi nggak perlu. Dia hasilnya adalah 0. Ini F. F-nya berapa nih? Ini F 10 sin 60 kalikan dengan D-nya 4. Nah, ini nilainya sama ya. Ini berarti 20 per 3 Newton meter, tapi dia clockwise karena dia arahnya ke bawah. Kamu mau kasih simbol negatif, itu juga boleh. Seperti itu. Ya guys ya. Jadi ini adalah jawaban untuk esai nomor bagian yang kedua. Seperti itu. Silakan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal terakhir di soal nomor 3 guys ya. Oke, soal nomor 3 ini ada 2 titik poin ya. Kita ada kondisi seperti ini. Nah, ini poin C. Jadi kita anggap yang pertama dulu pivotnya di poin C ya. Pivot di titik C. Kalau pivotnya di titik C, gaya yang ini itu tidak menyebabkan torsi. Hanya gaya yang ini dan ini saja yang menyebabkan torsi. Ya, tapi karena gayanya miring, kita perlu urai terlebih dahulu. Ya, guys ya. Kita lihat terlebih dahulu di gambarnya, guys ya. Jadi kita perlu fokus hanya kedua gaya. Nah, pertama ini saya urai. Yang ke ini ke kanan, ini adalah 56 sin 32. Yang ini adalah berapa nih, guys? Ini 52 sin 58. Yang ke sini, ini adalah 56 cos 32, tapi sebenarnya nggak penting, karena dia melewati pivot di titik C. Ya, ini 52 cos 58. Ini juga nggak penting, karena melewati titik C. C-nya itu di tengah-tengah sini kan. Nah, jadi menentukan dia clockwise atau anti clockwise, lihat mana? Lihat yang ini. Gaya yang di atas itu membuat dia berputar seperti ini, sedangkan gaya yang di bawah membuat dia berputar seperti ini. Tuh, kamu bisa lihat tuh yang mana clockwise dan anti clockwise kan? Ya sudah, tinggal nanti kamu hitung terus kamu kurangin aja kayak gitu. Mana yang menang? Oke, kita hitung gaya yang mana nih? Yang hijau dulu. Yang hijau tuh mewakili yang atas. Berarti 56 sin 32 ini C-nya itu di tengah ya. Oke, 2 meter long. Berarti 1 meter ya. Ini 1 meter, ini 1 meter dianggapnya. Kalikan jaraknya 1.
Berarti torsinya itu 56 sin 32. Hasilnya adalah 29,67 Newton meter. Arahnya dia adalah apa nih? Clockwise. Clockwise dia kasih negatif ya. Kemudian untuk gaya yang di bawah itu 52 sin 58 jaraknya kalikan 1 ya. Jadi 52 sin 58. Hasilnya saya dapetin 44,1. Jelas yang bawah yang menang. Jadi ini udah pasti. Jadi resultannya totalnya adalah nilainya adalah kurangi 29,67 kan. Jadi hasilnya 14,42 saya dapetin ya. Newton meter arahnya positif berarti dia kalau positif dia adalah counter clockwise. Ya, sesuai dengan yang ini yang menang. Jadi maksudnya kalau baloknya ini dipaku dengan kondisi gaya ini, dipakunya di titik C, dia tuh muternya itu arahnya seperti ini gitu loh. Counter clockwise. Gitu. Kalau dipakunya seperti ini karena 52-nya menang. Ya. Kayak gitu guys. Ya. Nah, sekarang kalau dipakunya itu bukan di C, tapi sekarang di titik P yang di bawah. Nah, itu berarti dia berubah pivotnya ya. Sekarang pivotnya itu ada di titik P. Pivot di titik P itu dia berarti, nah, kayak gini. Berarti gaya yang di P itu nggak pengaruh sama sekali. Yang pengaruh itu hanya yang ini. Ya, dua gaya ini. Kita coba ya. Berarti yang ini, yang ujung ini sama guys. Yang di ujung ini sama, berarti yang ini 56 sin 32. Yang ini adalah 56 cos 32. Kalau yang ini, kamu harus urai. Harus urai dua-duanya. Itu adalah berapa sih itu? Itu 65 guys ya. Itu 65. Berarti kebetulan itu 45 ya. Jadi yang ini 65 sin 45. Ini arahnya ke atas ya. 65 cos 45. Seperti itu guys ya. Oke. Nah, gaya mana aja yang membuat dia berputar? Jelas hanya yang part yang ini nih yang warna hijau yang tadi membuat dia begini. Sedangkan untuk yang warna oranye, oranye itu dia membuat dia begini berputar. Yang warna biru ya. Sorry ya. Ini yang warna biru nih. Nah, yang satu yang biru itu kan ke kiri, yang hijau itu kan ke kanan ya. Tinggal kalian hitung lagi gitu ya. Cuma hati-hati guys. Nah, hati-hatinya di mana nih? Lihat, masukin rumusnya. 56 sin 32. Kan kalian jarak. Sekarang jaraknya terhadap pivotnya di titik bagian bawah, yaitu 2 meter. Hati-hati ya guys ya. Jadi ini jawabannya 29,67 itu saya kaliin 2 aja. Hasilnya adalah 59,34. Min 59,34 Newton meter kayak gini. Kemudian untuk yang warna biru itu hanya si 65 sin 45 dengan jaraknya hanya 1. Nah, kita harus lihat nih. Apakah dia menang nih? 65 sin 45. Ini berapa nih jawabannya? 45,96. Wih, tipis. 45,96. Ini adalah anti clockwise, jadi dia positif. Nah, ternyata yang menang itu yang warna hijau. Jadi kalau tanya berapa net torsinya, itu berarti kurang 59,34. Hasilnya adalah min 13,37. Min 13,37 Newton meter, min artinya dia arahnya clockwise. Jadi kalau baloknya seperti ini dipakunya di titik P, dia akan berputarnya menang yang warna hijau. Arahnya berputarnya jadi kayak gini nih. Saya gambarin ya, warna ini. Jadi nanti dia baloknya akan, nah, dia berputarnya kayak gini. Maksudnya kayak gitu. Oke guys. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 3 guys. So, bagaimana guys? Demikian penjelasan mengenai moment of force atau torque Q dari rumus, penjelasan konsepnya, dan contoh soal dan aplikasinya. Semoga video konten kali ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik, mungkin jika ada quiz atau ada ulangan. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.